Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Sayuti, NPM 719212864. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. Atas dasar di sini ada 8 prinsip manajemen kualitas. Yang pertama, customer focus. Yang kedua, leadership. Yang ketiga, involvement of people. Yang keempat, process orientation. Yang kelima, system approach to management. Yang keenam, continual improvement. Yang ketujuh, virtual approach to decision making. Yang terakhir, mutually beneficial supplier relationship. Pengolahan modal usaha bagi UMKM pemula. Yang pertama itu adalah buat perencanaan keuangan. Mengapa harus membuat perencanaan keuangan? Agar penataan dan juga apa yang kita inginkan ataupun kemauan dari perusahaan kita itu jelas secara dengan visi misi, tujuannya itu apa. Jadi akan jelas di sana ada pemetakan tertentu, tidak berjalan tanpa adanya sesuatu yang kita inginkan. Jadi dengan adanya perencanaan tersebut kita bisa mengetahui kesempatan dan juga peluang kerja yang kita lakukan. Yang kedua, pisahkan rekening pribadi dan usaha. Jadi rekening pribadi dan usaha itu harus berbeda karena agar tidak menjadi amburadul dan juga di sana tidak secara perekapan itu jelas. Untuk pribadi ya pribadi, untuk rekening usaha penyimpanan uangnya agar jelas dan tidak dicampur adukan dengan uang pribadi kita. Yang ketiga, lakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman. Jadi kita harus melakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman agar kenapa? Agar kemudian nanti ketika kita menjalankan usaha kita bisa mengetahui pengalaman usaha yang lain, perusahaan yang lain, agar kita bisa melakukan usaha yang lebih dari perusahaan yang sudah sedikit maju. Jadi kita bisa mengevaluasi juga dan juga pengalaman tersebut bisa menjadi suatu pembelajaran untuk perusahaan kita untuk membangun hal-hal baru, untuk menciptakan cita, rasa dan juga yang tidak pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Itu di sana kita harus memberikan nilai baru dan nilai tawar agar untuk pelanggan itu bisa tertarik kepada produk kita. Yang keempat adalah lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Jadi setiap perusahaan meskipun sebatas perusahaan yang tidak terlalu besar, di sana juga harus diadakan evaluasi dan monitoring. Kenapa harus dievaluasi? Agar pembenahan yang menjadi kekurangan dalam perusahaan kita itu tidak terjadi yang kedua kalinya. Jadi ada perbaikan di sana. Untuk monitoring ini agar hal-hal yang sudah terjadi kita lebih mudah untuk mengatasinya, untuk mengambil keputusan yang mungkin bisa dikatakan mufakat. Yang terakhir, kelola hutang dan baik. Jadi untuk mengelola hutang dengan baik ini kita harus juga jelas dari segi pemetakan ke siapa saja kita berhutang. Di sana juga harus ada kalkulasi semacam data-data yang kita miliki. Jadi di sana harus ada tulisan atau bisa dikatakan hitam di atas putih. Jadi agar jelas, agar memiliki bukti nyata bahwasanya kita memiliki utang ke ini dan itu. Jadi tidak amburadul di sana. Mungkin sekilas itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.